Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapakmu, yaitu yang di syurga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, di dalam pembacaan hari ini kita diajak untuk melayani di antara satu sama yang lain. Dan pelayanan kita itu harus disertakan dengan kasih. Tetapi kita harus ingat bahwa kasih itu dapat berkembang sekiranya kita bersungguh-sungguh melayani di antara satu sama yang lain. Di samping itu, kita juga diingatkan bahwa apa yang diajarkan kita itu boleh kita terima, karena semua pengajaran adalah baik. Tetapi kita harus ingat bahwa segala perbuatan-perbuatan itu yang tidak baik janganlah kita ikuti. Karena banyak di antara kita yang bermulut manis, yang seringkali mau mengajar orang lain, tetapi di dalam kehidupan pribadi, terutama sekali kelakuan, sama sekali tidak sama dengan apa yang diajarkan kepada kita. Oleh itu, kita harus merenung kehidupan kita, diri kita, sebelum kita mau mengajari seseorang. Kita harus menghidupi apa yang kita ajarkan, agar orang lain dapat mengambil kita sebagai contoh. Oleh itu, saudara dan saudari, teruslah berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan kita, terutama sekali dari segi percakapan, perlakuan, agar orang lain dapat menerima apa yang diajarkan kepada kita. Oleh itu, ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari di dalam Injil pada hari ini. Yang pertama, jika kita mau mengajar seseorang ataupun memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu, biarlah kita orang yang pertama melakukannya. Karena apabila kita melakukannya, saya pasti orang akan percaya kepada kita dan ikut kita sebagai contoh untuk melakukan sesuatu. Jadi oleh itu, marilah kita menunjukkan contoh yang terbaik kepada semua orang, agar mereka percaya kepada kita, bukan sahaja kepada kita, tetapi kepada Tuhan yang telah mengutus kita untuk menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang. Yang kedua, saudara dan saudari, kadangkala kita suka menggunakan kepintaran kita, suka menggunakan mulut kita untuk bercakap bohong demi kebaikan diri kita sendiri. Tetapi saya berharap agar kita menjauhkan semua ini. Biarlah kita mengungkapkan perkara-perkara yang betul,
bukan sahaja demi kebaikan diri kita, tetapi kebaikan sesama, agar kita dapat bersaksi demi nama Yesus kepada semua orang yang mau mengenali Dia dengan lebih mendalam. Gunakanlah kepintaran kita, gunakanlah mulut kita untuk bersaksi kepada semua orang, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang. Ingat, jangan pernah menggunakan mulut kita untuk berbicara tentang perkara-perkara yang tidak baik. Yang ketiga, seperti yang saya katakan, biarlah kita menunjukkan bahwa Yesus itu ada dalam diri kita, dan jagalah perlakuan kita agar semua orang dapat mendekatkan diri dengan gereja, dengan ajaran-ajaran Yesus. Semua ini bermula daripada diri kita, karena kita adalah agen penyelamatan Yesus di dunia ini. Oleh itu, tunjukkanlah bahwa Yesus itu hadir di dalam diri kita. Jadi saudara-saudari, marilah kita terus berdoa agar Tuhan akan menggunakan diri kita untuk bersaksi demi namanya. Biarlah kesaksian kita itu adalah kesaksian yang benar, yang dapat membimbing orang lain untuk datang kepada gerejanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.